Jadi prolap organ panggul tadi yang saya cerita, itu salah satunya adalah prolap uteri tadi, salah satu, walaupun ada prolap yang lain, tadi, yang dua tadi ya. Yang lain. Nah, anggaplah ini misalnya prolap uteri. Sebenarnya semua prolap, jadi bukan harus nunggu prolap baru latihan, justru sebelum prolap, dan tidak harus untuk orang yang ada masalah seks, tapi semua orang boleh melatih itu, gitu ya, karena untuk mencegah prolap. Kita pakai forsep, pakai vakum, nah itu ya. Apa dok? Pakai vakum, pakai kop. Vakum, oh iya. Lahir pakai kop itu kan, di vakum istilahnya. Di vakum, lahir pakai vakum, lahir pakai forsep, pakai tang itu. Nah itu juga punya risiko untuk terjadinya prolap, itu untuk terkait dengan proses persalinan. Kalau yang lain misalnya obesitas, orang gemuk itu obesitas, wanita obesitas itu menyebabkan tekanannya terlalu tinggi, itu juga berisiko di usia lanjutnya prolap. Menyumbang. Nah, bukan penyebab utama, tapi menyumbang. Jadi dia kan terus multiparitas, melahirkan banyak kali, itu juga punya risiko yang lebih besar dibandingkan orang yang sedikit melahirkan, intinya begitu. Jadi kalau dia sudah pernah melahirkan, anaknya gede-gede, bolak-balik, misalnya begitu, terus persalinannya dengan tindakan, misalnya sekarang gemuk, nah udah makin banyak, makin dia manifest. Terus usia, jadi usia sendiri juga makin tua juga orang makin lemah, ya makin kendor penyokongnya, makin risiko untuk terjadi prolap. Kemudian menopause, ya berhenti haid itu sebenarnya kan hormonnya berhenti, ada hormon berhenti, itu juga melemahkan jaringan. Gitu ya. Siap. Tapi dok, kalau misalnya ini ada faktor genetik nggak dok? Ada juga. Jadi ada kemungkinan misalnya dengan ibu saya kasus seperti ini, ada kemungkinan saya juga bisa dengan semua yang faktor risiko itu ya. Faktor risiko itu saya juga bisa lebih mudah mengalami prolaps gitu. Oke, berarti saya juga harus menghindar supaya tekanan intraabdominalnya siap. Dan kalau untuk pencegahan, karena tadi ada penyokongnya itu ada otot, ada ligamen, ada fascia misalnya. Nah, kalau ligamen dan fascia ini kan nggak bisa dilatih. Yang bisa dilatih kan yang otot. Sebagai penyokong. Itu yang kita kenal dengan latihan otot dasar panggung. Kegel gitu. Salah satunya jenisnya kegel. Itu sebenarnya untuk mencegah. Kalau kecuali kalau udah prolap itu cerita beda. Tapi kalau belum atau prolapnya masih tahap awal, akan sangat disarankan ini dilatih. Kenapa? Karena fascia dan ligamen nggak bisa dilatih. Nggak bisa dilatih, betul. Nggak bisa dilatih. Jaringan ini memang ya sudah dari sononya. Agak maju mungkin. Kena itu. Itu dari sononya. Tetapi yang otot ada kesempatan untuk bisa kita latih. Kenapa tidak? Betul. Gitu ya. Dan sekarang ada beberapa metode latihan kegel. Yang mungkin di luar dikenal sebagai senam seks di luar. Tapi sebenarnya maksudnya itu melatih otot dasar panggul tadi. Oke, siap. Jadi bukan harus nunggu prolap baru latihan, justru sebelum prolap, dan tidak harus untuk orang yang ada masalah seks, tapi semua orang boleh melatih itu. Ya, karena untuk mencegah prolap. Nah terapi tadi terapi itu untuk prolap bisa yang non operatif, bisa operatif. Kalau yang non operatif selain menyingkirkan faktor risiko, juga tadi boleh dipasang dengan ring tadi. Nah ring itu sebetulnya maksudnya lewat vagina ya dok? Ya dipasang, ditaruh saja di vagina. Nggak mengganggu? Maksudnya dalam yaitu sebagai fungsi seksualnya dan lain-lain. Baik. Kalau masih ada ringnya di dalam vagina ya tentu mengganggu untuk fungsi seksual. Tetapi kalau orang-orang di luar negeri itu biasanya dia seperti kita pakai gigi palsu.
Jadi bisa pasang lepas sendiri. Nah, begitu dia mau melakukan aktivitas seksual ya dilepas sama dia. Selesai aktivitas pasang lagi. Selesai. Itu nggak perlu operasi dan bisa dipakai seterusnya. Maksudnya selama dia mau boleh dipakai. Jadi dia bisa menggunakan sendiri ya bisa, sebetulnya hanya pada wanita-wanita Indonesia itu tidak lazim. Ya, soalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan itu masih tabu gitu ya Dok ya. Kalau orang sana itu pasang sendiri, saya bongkar pasang sendiri. Sehingga dalam arti hubungan seksual ya selama dia bisa bongkar pasang ya nggak masalah jadinya. Nah kalau di Indonesia itu karena tidak bisa menjadi masalah. Gitu. Dok, saya lihat itu besar loh Dok, 7 itu besar loh Dok. 7 cm diameternya kira-kira ya. Itu jadi dia lubangnya itu masuk di serviknya gitu, menahan servik kita atau bagaimana? Ya, jadi memang bentuknya bulat gede ya. Ya, tetapi waktu memasukkannya tidak polosan. Itu dikecilkan dulu. Dipenyet gitu sehingga bentuknya jadi gepeng gini kan, pipih begini. Oh dia itu lentur. Lentur. Sampai kan saya lihat itu sudah dibelikan segini gitu. Ya bentuknya begini, tetapi itu lentur. Jadi kalau dipenyet begini, gepeng begini. Jadi dimasukkan dalam posisi membujur, terus nanti dilepas di dalam kan dia membentuk lingkarannya di dalam, sehingga menahan organ-organ yang di atas untuk tidak turun. Istilahnya keganjel begitu. Terganjel. Ya, sebenarnya sederhana dan nyaman dan untuk dipakai. Iya. Kalau toh misalnya merasa jadi kita misalnya berdiri dia juga nggak mungkin turun ya Dok? Nggak jatuh. Nggak ikut, iya maksudnya. Iya nggak jatuh karena sangkut. Karena dia kan mengembang gitu. Nanti kalau ngeluarin ya Dok? Kalau ngeluarin dipenyet dulu sedikit. Jadi masukkan tangan. Ya, dipenyet sedikit atau kalau enggak ditarik sedikit dengan posisi membujur gitu. Karena dia kepenyet dengan vagina ya dia akan penyet dan tertarik gampang. Hanya ditarik saja, diposisikan ke arah ini ya. Kalau misalnya dia tadinya melintang begini, ini vagina, ya ditarik begini, kan lebih mudah ditarik. Oke Dok, untuk prolaps ini Dok, sebelum kita masuk yang terapi yang operatif ya. Kasus termuda yang pernah dokter temui itu usia berapa Dok? Ya, kalau usianya saya tidak nandani ya. Di atas 30 ada yang prolaps. Tetapi kalau yang model itu biasanya jenis prolap yang berbeda dengan yang usia tua. Salah satu diantaranya adalah yang memang dia genetik ada kelainan bawaan di jaringannya. Di jaringannya memang ada gangguannya, ada kelainannya. Jadi bisa jadi dia bukan karena persalinan, bukan karena usia, bukan karena menopause, tapi kok ya prolap itu karena jaringannya. Jenis jaringannya yang menyebabkan dia lemah. Nah, itu cerita yang sedikit berbeda walaupun kasusnya sama prolapsnya. Jadi rata-rata Dok? Rata-rata biasanya usia di atas 50. Di atas 50. Orang yang sudah menopause. Berarti ibu saya itu mungkin ada gangguan di jaringan karena sejak muda katanya. Ya, kalau di bawah 50 itu hampir pasti dipastikan biasanya ada kelainan dari jaringannya. Dari jaringannya. Jadi memang jaringannya dia begitu. Yang bisa jadi pada orang lain tidak. Kalau operatif Dok? Kalau operatif itu biasanya ada dua. Apakah kita ingin mempertahankan rahimnya atau tidak? Nah biasanya pada kasus-kasus yang lazimnya itu kan sudah terjadi pada orang-orang di atas 50 tahun yang rahimnya sudah tidak optimal dimanfaatkan lagi, sudah tidak sudah tidak ingin melahirkan atau tidak ingin hamil, biasanya kita lakukan pengangkatan rahimnya. Apalagi kalau kita meninggalkan rahim pada orang yang sudah usia, itu kan ada risiko keganasan di organ rahim, jadi sekalian kita ambil. Kemudian yang lain kita koreksi. Tapi kalau yang masih muda, masih pengen hamil, ya rahimnya tidak kita ambil. Kita akan tarik lagi ke atas dan kita istilahnya kita tautkan dengan penyokong yang lain supaya dia kembali ke posisi di sana. Gampangnya begitu. Siap. Jadi
Tapi karena faktor usia ibu saya ya bagaimana dok dengan usia 82 nih? Ya, nah Asus yang suami masih ada? Nggak ada bapak. Mau akan ada? Ya. Nggak, mau ada lagi? Nggak. Bapak? Enggak toh? Kayaknya enggak. Nggak. Ya, lo jangan Jangan ketawa dibutuhkan. ya. Jangan dibutuhkan karena saya punya pasien usia di atas 70 itu ada pasangan. Oh siap. Walaupun pasangannya Sudah. lebih muda. Iya. Pasangan betul. lah. Makanya kalau tidak seksual aktif, biasanya akan kita lakukan tindakan operatif. Kalaupun operatif karena tidak berkenan dipasang ring, akan dalam tanda kutip simpelnya kita tutup vaginanya. Oh, iya. Simple. Mungkin itu simpelnya ya, Ya, dok ya. kita butuh yang cepat, tutup vaginanya selesai. Sudah, ya tentu dikembalikan, terus kita tutup. Masih di reposisi, tutup. Sudah, ya mereka nggak akan turun lagi, udah ditutup. Iya. Cuman ya sudah nggak bisa dipakai hubungan. Betul. Walaupun ada vaginanya, tapi vaginanya pendek sekali sehingga sudah tidak layak untuk hubungan suami istri. Oh, oke. Gitu ya. Ini baru ini dok. Saya baru tahu nih benar. Sebenarnya operasi tutup vagina itu operasi yang paling lama. Oh iya. Karena orang zaman dulu belum bisa ngapa-ngapain, terus ditutup aja gitu. Oh, anunya ya, maksudnya itu wes nimbangannya harus singkatnya gitu ya. Singkatnya, ya. Oke. Cuman memang semua ini istilahnya baru dikenal oleh publik. Kenapa? Ya karena subspesialis ini kan baru. Jadi belum ada sosialisasi. Belum ada sosialisasi ke masyarakat secara intens dan sebagainya. Harusnya mulai sekarang Dr. Gatot mulai mensosialisasikan karena banyak loh dok kasus. Bahkan saya sendiri dokter dengan ibu yang prolaps nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti harus buat mas tuduhnya kita sampai terkaget-kaget lihat. Sampai keluar itu sampai kayak gini gitu. Betul. Ya nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan di kesempatan mendatang untuk sosialisasi lebih baik lagi ya, dan ini kebetulan dok sudah azan nih waktunya dokter untuk menjalankan ibadahnya. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih banyak dok untuk semua jawaban, edukasi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat masyarakat luas juga ya. Amin, sehat selalu ya dok. Amin. Terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih Dokter Asti. Dan mungkin buat teman-teman, para dokter umum ataupun dokter spesialis, ini kebetulan ada kesempatan di acara tanggal 25 dan 26 Mei ini. Acaranya di Hotel Bumi Surabaya, itu ada acara Supes 2024. Itu kita akan diskusi terkait dengan topik-topik di bidang uroginekologi. Ada juga workshopnya untuk para SPUG, akan kita bantu untuk melakukan pelatihan bagaimana menjahit kalau vagina jebol sampai tembus ke anusnya. Begitu juga bagaimana menjahit yang baik kalau terjadi robekan di vagina yang terkait dengan episiotomi yang tadi diceritakan oleh Dokter Asti. Itu untuk dokter umum dan para bidan. Kalau mau bergabung, persilakan. Oke, terima kasih Dokter Asti. Saya yang terima kasih dok. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman semua atau mengajak saudara-saudaranya atau keluarganya untuk menonton acaranya Dokter Asti yang punya gawe. Terima kasih semuanya, terima kasih Dokter Asti. Saya terima kasih juga dok.